udah kemana ini? Di sini. CH3. Udah sih banyak. Oke, lanjut. Ini ada pembuatan tiol. Nah, kalau dari pembuatan tiol itu tuh enggak langsung pakai SH. Karena apa? Karena si CH3 itu kalau sudah berikatan sama SH, dia kan membentuk CH3 sama SH. Nah, dia itu bakal bereaksi lanjut terus. Karena masih ada CH3 ini, dia akan membentuk dimetil sulfida. Jadi bagaimana cara kita ngakalin? Dia itu kan pakai kesetimbangan kan. Nah, jadi kesetimbangan itu kalau misalnya salah satu dinaikin bakal pengaruh ke sebelahnya. Jadi cara biar yieldnya nggak buruk yaitu SH-nya dinaikin. Nah, jadi CH3 yang bereaksi sama SH-nya kan jadinya dikit. Nah, jadi dia nggak bakal terbentuk dimetil sulfida. Selain itu, kita bisa pakai ini, thiourea. Nah, jadi si thiourea ini dia bakal punya PEB yang di sini kan. Nah, jadi biasanya pasti PEB yang nyerang si positif. Jadi misalnya kalau ada ini thiourea NH2. Nah, jadi pasti bermula dari PEB. Dari PEB ini dia akan nyerang ke sini. Kenapa nyerang ke sini? Karena ini kan positif, ini Br negatif. Nah, jadi di mana pasti elektron yang nyari proton. Lalu terbentuk Br. Ini pasti ada H sama H. Dia nggak stabil kan? Jadi BR-nya pasti lepas. Lalu di sini ada S, ada C, ada NH2 sama NH2. Nah, kita pakai pelarut apa? Kita pakai pelarut air karena kita mau menghidrolisis ini. Nah, hasil hidrolisis dia kan ada ini. Di O-nya bakal nyerang C. Nah, habis itu dia kan ada H plus kan, H sama H. Nah, jadi H ini dia bakal ini bakal nyerang H, habis itu CO dia nyerang C, jadi lepas. Ini S, ini H, habis itu akan mengeluarkan urea, CO NH2, NH2. Itu kalau bikin tiol. Lalu masuk ke amina. Nah, amina sendiri itu punya banyak reaksi pembuatan kan. Reaksi pembuatan itu yang pertama reduksi nitril. Nah, jadi di nitril itu kita kan pakai reagen LiAlH4. Nah, jadi ini tuh hidrida. Hidrida itu H-. Nah, kenapa reduksi? Karena kita mau pakai masukin si H ini, masukin ke sini. Nah, jadi reduksi itu kan mengurangkan rangkap kan. Nah, jadi rangkap di sini dia bakal dimasukin terus sama si H. Terus sampai dia bakal membentuk amina. Jadi kalau reduksi nitril pasti terbentuk amina yang amina primer yang pertama. Lalu kita bisa pakai reduksi amida. Nah, reduksi amida sendiri dia itu pakai LiAlH4. Nah, jadi reduksi itu kebanyakan pakai LiAlH4 atau enggak NABH4. Jadi hibridanya itu dia bakal nyerang terus ke si yang kekurangan. Nah, ini kan kekurangan kan karena dia bikin rangkap. Nah, jadi kita pakai hibrida ini. Nah, hibrida ini dia bakal berubah jadi O-nya karena LiAlH4 dia kan reduktor kuat.
Nah, jadi dia bakal menghilangkan si O. Jadi H habis itu NH2. Nah, kalau amida primer, sekunder, tersier itu kalau direaksin sama NH4 dia itu bakal tetap ikut. Misalnya kalau amida primer dia tetap bakal jadi amida primer dan seterusnya. Karena apa? Karena yang bereaksi itu cuma si karbonilnya. Jadi cuma karbonilnya yang bakal hilang, O-nya digantiin sama si hidrida ini. Lalu selanjutnya kita pakai reduksi pakai senyawa nitro. Nah, jadi reduksi itu selain pakai NiAlH4, habis itu pakai NaBH4, bisa juga pakai H2 dalam logam, Fe bisa pakai, Sn juga bisa pakai. Nah, jadi dari bunyinya sendiri itu ada soal yang ditanya itu reagennya. Jadi sebisa mungkin kalian juga harus hafal reagen yang dipakai itu apa. Karena kemarin juga ada keluar satu soal yang ditanya itu reagennya apa. Kalau reduksi senyawa nitro sendiri, dia itu biasanya pakai H2 dalam logam. Nah, jadi kalau reduksi itu kan ngurangin kalau nggak rangkap, habis itu O-nya dihilangin. Nah, kalau di senyawa nitro sendiri dia pakai H2PDC atau enggak FeHCl, itu dia kan RNO. Nah, jadi dia bakal ngikutin. Kalau misalnya ada senyawa, misalnya di sini NO. Nah, jadi cuman ini tuh berubah jadi H2. Udah gitu aja. Reduksinya cuman hilangin si O, diubah jadi H2. Lalu ada senyawa nitro aromatik. Nah, arilamina sendiri kalau direaksin sama H2, dia itu sama kayak tadi, cuman O2-nya diganti jadi NH2. Udah gitu aja. Kalau reagennya sendiri, terserah kalian mau pakai apa. H2PT, habis itu SnCl2, sama pelarutnya biasa harus kalian juga ngingetin. Kalau SnCl2 biasanya pakai basa, habis itu kalau H2 itu biasanya pakai etanol dan logam-logamnya juga gak saklek. Kalau PD bisa juga pakai PT, bisa juga pakai nikel. Jadi logam-logam itu bisa dipakai sama reduksi. Logam-logam itu sebenarnya dia itu kan logam, itu bisa berikatan sama H. Nah, jadi kalau kalian reaksiin itu si H ini dia bakal masuk ke NO2 nya. Nah, lalu kita lanjut langsung ke reaksi-reaksinya. Jadi kalau dari alkilasi alkilhalida, dia itu pakai SN2. Karena kenapa? Karena awalnya dia itu kan pasti, misalnya kita punya suatu alkilhalida ini X, ini Br atau Cl sama aja. Nah, jadi dia itu reaksi sama NH3. Nah, dari pertama, mekanisme pertama itu dia punya PIB kan. PIB-nya ini dia bakal nyerang ke karbokation sini. Jadi karena Sn dia bakal lewat dari belakang. Ini ada H, ini ada H. Nah, si Br bakal lepas. Kalau reaksi melalui ini, dia itu bakal terbentuk ini NH2, ini ada H, ini ada H. Nah, jadi biasanya ini kan kita awalnya pakai yang primer kan. Nah, jadi dia itu masih ada sisa H. Nah, itu bakal terus berlanjut. Dia itu susah dihentikan. Misalnya kita pakai NH3. Nah, kita masih ada kan. Jadi dalam suatu larutan dia itu nggak cuma satu kan. Nah, jadi dari pertama masuk jadi NH2. Ini ada H, ini ada H. Nah, dari sini kan ada RBR kan. Nah, dari sini N-nya tuh bisa nyerang si H lagi.
N-nya bisa nyerang si C lagi. Nah, si ini kita pakai ini kan tadi kan BR. Nah, dia bisa nyerang si ini. Nah, jadi dia bakal terus-terusan. Ini N, habis itu ini N, habis itu ini H. Nah, masih ada sisa kan? Dia biasanya terus berlanjut sampai jadi kuartener. Jadi makanya ini tuh jarang dipakai. Biasanya kalau mau bikin amina-amina itu solusinya pakai ini, pakai NaN3. Itu azida. Azida kenapa? Karena dia itu nggak bisa di reaksinya nggak bisa lanjut terus. Misalnya ini tuh ada ini BN. Nah, jadi kalau ada Na3, NaN3, nah ini kan plus, ini negatif. N, N, N. Nah, sini itu bisa nyerang sini. Dia bakal ini CH2, ini N sampai N. Nah, jadi biasanya nggak cuma sampai sini aja, dia pakai reduktor kuat, yaitu LiH4. LH4. Nah, jadi si ini dia bakal ke sini membentuk N2. N2 gas nitrogen, lalu si H-nya ini kan hidrida kan. Nah, jadi hidrida ini dia bakal masukin H-nya ke sini. Jadi hasillah amina NH2. Lalu lanjut. Nah, karena dia itu gak cuma satu solusinya, kita bisa pakai sintesis Gabriel. Sintesis Gabriel sendiri dia itu biasanya pakai ginian. Ini kan ada N, ada R-nya kan. Nah, jadi pertama kita itu N kan ada negatifnya kan, PB kan, dia bakal nyerang si N. Misalnya kita pakai ini itu yang simpel-simpel aja BR. Nah, jadi dia bakal nyerang ke sini. Nah, habis itu masuk. Habis itu kita pakai asam. Kita pakai basa untuk apa? Untuk membuka ini. Nah, jadi kita mau lepasin ini kan. Nah, jadi kita pakai basa biar membentuk asam karboksilat. Nah, asam karboksilat kan udah kebentuk. Nah, jadi habis itu kita hidrolisis untuk membuka si ini. Nah, hidrolisis itu kan ada H+, ada OH-. Nah, jadi OH-nya dia membentuk lagi karboksilat supaya bisa lepas. Nanti hasil akhirnya akan membentuk ada 2 karboksilat sama RNH2. Habis itu selanjutnya bisa pakai reduksi aminasi reduktif pada aldehid atau ketol. Nah, jadi dari sini dia itu nggak jauh beda sama yang tadi. Jadi kalau ada karbonil itu C double bond O. Nah, C double bond O itu kita pakai NH3. Awalnya sama aja, mau pakai NH3, mau pakai amina primer NH2, habis itu mau pakai yang sekunder NH, dia itu bakal ngikutin. Jadi dia kan masih ada hanya 3 kan. Nah, jadi yang masuk itu NH2 kayak berkurang 1. Nah, jadi kalau dari kita mau pakai amonia, dia bakal membentuk amina primer. Kalau kita mau pakai amina primer, dia membentuk jadi sekunder. Terus saja. Jadi cuma hanya berkurang 1. Kalau kita mau pakai yang sekunder akan membentuk tersier. Lalu ada penataan ulang Hoffman sama Porteus. Kalau penataan ulang Hoffman, dia biasanya memakai amida yang primer, yaitu NH2. Karena apa? Karena dia itu
lebih mudah. Jadi kalau direaksi sama basa, nah jadi dia itu bakal lepas. Basa itu kan ada OH. Nah jadi OH ini dia bakal bereaksi nukleofilik ke sini. Nah jadi bakal membentuk CO2. Jadi gini. C ini O. Dia kan ke sini karena dia kan udah 4 kan. Nah jadi 4 kita masuk ke sini O minus. Nah habis itu OH nya masuk. Habis itu NH2. Nah mekanismenya di sini dia kan pakai NaH. Nah basa berarti di sini tuh ada H sama H. Nah jadi H di sini diambil sama basa, dia bakal bereaksi secara kayak siklik gitu. Ini ke N, habis itu ini kan udah stabil kan. Nah jadi dia bakal lepas elektron dikasih ke C sebelahnya. Jadi makanya ini, nah ini yang lepas sebagai CO2, ini itu lepas sebagai aminanya. Selain itu kita bisa pakai penataan ulang si Curtius. Nah Curtius sendiri biasanya pakai azida. Jadi kalian itu hafalin aja, si Curtius itu biasa pakai azida. Habis itu kalau si Hoffman pakai amida pertama pakai basa Cl2 sama H2O. Nah si azida sendiri dia itu ini kan Cl. Nah si Cl itu elektron negatifnya kuat, jadi gampang lepas. Ini itu menggantikan si N3. Nah N3 itu tuh gak stabil. Jadi kalau dia ada panas sedikit, dia itu bakal membentuk amina. Oke, selanjutnya reaksi-reaksi pada amina. Nah reaksi-reaksi pada amina, yang pertama alkilasi tadi udah dijelasin kan, yang sampai dia itu bakal terus sampai jadi kuartener. Lalu selanjutnya, jadi kita lanjut aja ke asilasi. Nah asilasi sendiri, kalau asilasi sendiri dia itu pertama pakai NH3, lalu dia itu cuma ngurangin H1 tok. Jadi kalau ada NH3, jadi hasil outputnya pasti NH2 dan seterusnya. Jadi kalau ada NH2 jadi NHR. Nah kalau dia itu R2NH, dia pakai tersier NRR. Jadi kayak cuma ngurangin satu H-nya aja. Nah, jadi kita selanjutnya pakai reaksi eliminasi Hoffman. Dari amina sendiri, kalau dia bereaksi sama CH3I. Nah, jadi seperti yang tadi alkilasi, dia kan dialkilasi terus. Nah, jadi kuartener. Nah, habis itu kuartener. Nah, kita harus hafalin ini Ag2O. Nah, kalau Ag2O dia itu biasanya anti. Kalau Z-Safe itu kan dia itu kestabil. Misalnya ada ini ada AH, ini ada H, ini H, ini H. Nah, jadi biasanya dia itu kalau Z-Safe itu bakal masuk sini ke H-nya lebih dikit. Kalau anti Z-Safe berarti kalau dia lepas di sini, nah ini kan ada H, H, H. Di sini hanya 2. Kalau anti Z-Safe dia bakal nyari ke hanya paling banyak. Hanya paling banyak kan di sini. Nah, jadi dia makanya itu kenapa dia itu malah ke depan, bukannya ke samping. Jadi itu kan pakai pentil amina. Nah, jadi ada 5. Nah, NH2-nya kan di sini. Dia setelah dialkilasi jadi tersier dan enggak stabil kan. CH3, CH3, CH3. Nah, jadi kalau ada reagen Ag2O, dia itu bakal menjadi anti Z-Safe. Ini kan ada hanya 3 CH3. Ini sedangkan di sini tuh hanya 2. Dia bakal setelah lepas karena reagennya pakai Ag2O, dia itu ke depan ke anti Z-Safe.
Jadi alkena yang terbentuk itu alkena yang satu. Itu karena apa? Karena di sini jadi dijelasin. Jadi si Ag2O itu kan bisa bereaksi sama H2O. Jadi membentuk basa. Nah, basanya itu kalau kita mau bikin rangkap, berarti kita harus melepaskan satu H. Nah, kalau dari Ag2O dia lebih prefer ke yang kurang steril. Kalau dari sini kan ada elektron dari ini, habis dari H. Sedangkan kalau dari sini kan cuma H tok. Jadi lebih gampang diambil. Jadi kalau Ag2O dia bakal anti Z safe. Jadi kalau di reaksi sendiri dia itu nggak cuma satu. Jadi ada kemungkinan. Tapi kemungkinan yang biasanya yang mayor yang kita tulis di lembar jawaban. Tapi kalau aku sendiri biasanya tulisnya 2. Cuman kita tulis ini mayor, tulis ini minor. Habis itu kita lanjut ke reaksi-reaksi. Nah, kalau dari reaksi-reaksi dia amina itu bisa bereaksi substitusi aromatik elektrofilik. Tapi dia itu kan EDG kan. Nah, EDG itu biasanya activating. Jadi malah makin aktif. Nah, jadi kalau ada BR itu tuh nggak cuma sekali. Biasanya kan orto atau nggak di para. Ini tuh semuanya orto habis itu para. Kalau dari sini kita mau reaksiin substitusi aromatik elektrofilik pakai CH3Cl, dia itu nggak bisa. Karena apa? Karena ini kan asam lewis kan. Dia itu ini H, ini Cl. Nah, dia itu kan nggak punya PEB kan. Nah, jadi kalau dia bereaksi sama si NH2, dia itu nggak bisa terbentuk di sini atau di sini atau di sini. Jadi dia itu malah bereaksi asam basa di sini. Jadi membentuk kompleks CH. Gitu. Habis itu solusinya kita harus pakai proteksi. Nah, proteksi sendiri dia itu pakai karbonil. Nah, dari sini kita itu pakai anhidrida asam. Anhidrida asam itu karena kenapa? Karena ini CO2 habis itu O. Itu namanya anhidrida asam. Nah, jadi anhidrida asam itu dia itu punya kelebihan karbonil kan. Nah, itu didonor ke sini. Nah, jadilah amida. Nah, amida sendiri itu kan pengarah ke EDG, berarti ke orto atau para. Karena paranya udah dimasukin, jadi dia bakal masuk ke orto. Kalau dari sini dia kan amida, dibanding yang lain yang tadi itu ada amina. Kalau dibandingin itu lebih aktivasi ke NH2, ke amina. Kalau ini itu lebih kurang, makanya ini tuh lebih disukai. Jadinya dia itu bakal masuk cuma sekali toh. Tadi kan udah kita proteksi kan. Nah, cara lepasinya tinggal pakai basa top. Jadi dia bakal lepas jadi asam asetat. Oke, lanjut kita ke reaksi diazotasi. Nah, reaksi diazotasi. Pertama diazotasi. Kalau reaksi diazotasi itu kita butuh NH2 primer di benzena. Sebenarnya nggak cuma benzena sih, dia itu pokoknya aromatik. Kita pakai contoh benzena. Nah, dia bereaksi kalau diazotasi itu pakai HNO2 sama dalam asam. Sebenarnya kalau di alam HNO2 itu nggak stabil. Jadi biasanya kita pakai campuran ini NaNO2 sama HCl. Jadi nanti NaNO2 dia kan garam kan, dia itu bisa direaksiin sama asam. Jadi HNO2 sama NaCl. Nah, di di larutannya itu dia bakal bereaksi di situ. Biar langsung bereaksi sama NH2 membentuk asida. Nah, asida sendiri itu nanti bebas kita mau reaksiin pakai apa. Nah, misalnya kalau kita mau menghilangin, misalnya ada amina,
mau dihilangin itu tinggal pakai H3PO2. Dari H-nya ini nanti ini kan azida itu nggak stabil. Nah jadi kalau kena panas sedikit dia bakal lepas menjadi N2 sama benzena. Nah benzena ini bisa dimasukin pakai apa? Pakai tergantung senyawa yang kita mau pakai. Nah misalnya kalau mau pakai kita mau jadiin Cl itu tinggal pakai CuCl. Nah habis itu tinggal mau Br tinggal pakai CuBr dan seterusnya. Selanjutnya ada reaksi pakai aryl diazonium. Nah ini tuh kayak sama kayak tadi, itu cuman mau masukin si halida. Ini kan CuBr kan. Nah ini CuBr. Itu tuh tinggal pakai ini di sini. Jadi dari dari azidanya sendiri dia itu bisa direaksiin sama Br. Ini bakal lepas jadi gas nitrogen. Habis itu Br tinggal masuk. Lalu itu tuh disebut Sandmeyer. Jadi tergantung kita mau masukin apa. Jadi kalau kita mau masukin I, berarti tinggal pakai reagen NaI. Jadi kalian juga harus perlu hafal reagen untuk mau tujuannya apa. Kalau tujuannya Cn, berarti tinggal pakai CuCn. Biasanya pakai logam Cu. Karena apa? Karena dia itu yang paling reaktif. Kalau membentuk fenol tinggal pakai Cu2O, habis itu Cu nitrat sama H2O. Jadi kalian tinggal perlu hafal aja sih. Kalau ini tinggal aromatik biasa BR, habis itu kita pakai HNO2 membentuk azida. Nah karena kita tujuannya mau hilangin, itu tinggal pakai H3PO2. Nah selanjutnya ada reaksi kopling diazonium. Itu sama kayak tadi. Tinggal kita mau masukin apa? Kita mau masukin benzen, berarti tinggal pakai benzen yang udah tersubstitusi. Nah biasanya dia pakai dia kan bisa orto bisa para. Nah jadi para itu lebih disukai karena halangan steriknya. Jadi di sini kan H, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H. Jadi dia itu paling jauh. Jadi paling stabil. Nah, udah selesai. Jadi itu kan mekanismenya sama reaksi-reaksinya. Itu tinggal kalian hafalin sama mekanismenya kayak tinggal masuknya kemana. Lalu ada yang request itu tuh alkilhalida karena katanya Bu Ratna itu jelasinnya cepet kan. Nah, jadi kalau alkilhalida dia itu kalau penamannya nggak beda jauh. Dia itu sama aja kayak yang lain-lain. Pertama kita cari rantai hidup, habis itu cari halidanya di nomor berapa. Kalau ini contohnya, ini ada 1, 2, 3. Berarti 3 kloro. Ini namanya rantai hidup kan. Nah rantai hidupnya ini namanya tetrahidrofuran. Lalu lanjut ke klasifikasi alkilhalida. Nah klasifikasi alkilhalida itu nggak jauh beda sama yang kayak alkohol. Jadi kalau dia itu di awal berarti primer, kalau dia di tengah-tengah namanya sekunder. Nah kalau ada kayak tersier berarti ini ada 3, 1, 2, 3. Nah kalau reaksi pembuatan sendiri itu tinggal diadisi. Nah jadi misalnya ada contoh, aku pakai yang struktur kayak tulang ini, CH3, ini ada CH3, ini ada CH3. Nah jadi mekanismenya gimana? Ini ada Cl, ini ada Cl. Nah jadi si PEB ini dia bakal menyerang si Cl. Kalau ini sebenarnya bebas mau kanan kiri pasti sama aja. Jadi lanjut aja. Nah ini kita karena Cl2, jadi mau nentuin dia di bagian karbokation yang mana itu boleh sama aja.
ini bakal masuk. Biasanya kalau ada reaksi adisi, dia itu yang plus kan, ini kan yang plus, ini yang negatif. Nah yang plus itu biasanya masuk yang ke kurang sterik. Nah jadi dia tuh mau masuk sini Cl. Nah selanjutnya ini kan ada plus. Nah si Cl ini kan setelah lepas dari Cl temannya, dia bakal membentuk negatif. Nah jadi si negatif ini biasanya masuk yang ke lebih sterik. Jadilah ini Cl, ini ada Cl, ini ada CH3. Habis itu selanjutnya reaksi-reaksi alkilhalida itu pakai Grignard. Nah Grignard sendiri dia itu pakai logam magnesium. Kalau pelarutnya sendiri, pelarutnya biasanya pakai yang non polar. Non polar itu kan diethyl, berarti diethyl gini sama gini. Nah dia itu pakai pelarut non polar. Karena apa? Karena biasanya reaksi-reaksi organik itu kan cuman ini. Nah jadi cuman kayak siklohexana, habis itu cuman alkana, alkena, itu kan non polar. Jadi kita harus pakai pelarutnya juga non polar. Kayak THF itu tetrahydrofuran yang tadi di atas. Habis itu bisa pakai alkylithium. Nah alkylithium itu gak jauh beda sama MgBr. Nah jadi kenapa pakai lithium? Kita harus tahu energi ionisasinya. Energi ionisasi si Li itu kan cukup besar. Nah jadi dia itu bakal membentuk plus, di sini bakal membentuk negatif. Nah jadi kita bisa membentuk nukleofil dari sini, dari Li. Nah jadi kalau membentuk nukleofil itu bisa pakai Grignard atau enggak pakai alkylithium. Nah habis itu reaksi-reaksi alkilhalida. Nah dia bisa membentuk SN kan, dia bisa reaksi SN. Nah SN-nya itu tergantung dari strukturnya. Kalau ini SN2, nah SN2 berarti dia pakai yang kurang sterik. Nah ini kan ada H, jadi awan elektronnya kecil. Di sini ada CH3, ada etil. Nah jadi mekanismenya gimana? Mekanismenya itu pertama dia menyerang lewat belakang, OH bakal menyerang lewat belakang. Habis itu terbentuk transisi di sini. Jadi CH3, ini H, ini CH2, 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 CH3. Nah di sini itu bakal membentuk kita harus pakai titik-titik. Karena apa? Karena dia kan bukan tangannya bukan 5 kan. Nah jadi kita harus pakai titik-titik. Nah habis itu setelah itu bisa lepas si living groupnya yaitu Br, yaitu jadilah R2-butanol. Nah SN2 itu berpengaruhnya di mana? Hal yang mempengaruhi itu biasanya sterik. Nah jadi karena kita mau menyerang si senyawanya, nah kita harus lihat steriknya gimana. Pertama kalau ini kan primer kan. Nah jadi awan elektron di sini itu kecil, jadi lebih mudah masuk. Sedangkan kalau pakai yang sekunder sama tersier itu awan elektronnya besar, jadi agak susah kalau kita pakai SN2. Itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari energi, diagram energinya. Nah kalau landai berarti kan lebih cepat kan. Nah berarti di sini itu pakai R-nya ini H. Berarti dia pakai yang primer. Primer kan landainya. Sedangkan kalau ini pakai sekunder kan. Habis ini R, ini R. Nah berarti dia bakal energinya bakal makin tinggi, jadi bakal makin lama. Dia itu nggak disukain di SN2. Lalu nukleofil. Nah nukleofil itu berpengaruh. Tadi kan kita pakai SN2 kan. SN2 itu dapat dari mana? SN2 itu dapat dari order reaksi. Nah di sini hal yang mempengaruhi itu dari NX sama NU. Nah NU berarti dia bakal nukleofil yang mau nyerang apa. Habis itu NX yang mau lepas itu apa? Kalau di sini yang mau lepas itu Br. Nah, dia itu yang mempengaruhi di SN2 itu ada ini
BR kemudahan lepas si BR. Kalau BR yang mudah lepas, berarti reaksinya makin cepat. Tadi kan SN2 kan, berarti pakai RX sama NU. Nah NU itu nukleofil, kalau makin reaktif makin lebih cepat. Nukleofil itu bisa dicari pakai kesetimbangan hasil basa yang biasa. Misalnya ini ada etanol CH3 CH2O, habis itu OH. Nah, jadi kita kalau mau nentuin dia nukleofil nya bagus apa enggak, tinggal kita lepas saja CH3 CH2, habis itu ini O, ini H+. Nah, jadi kalau dia semakin susah melepas H+, semakin bagus nukleofilnya. Nah, jadi semakin dia susah melepas H+, makanya relatif energinya itu makin besar. Dia H2O kan bisa lepas H+ kan. Nah, makanya dia itu paling bawah. Sedangkan si etanol dia itu lebih kurang reaktif, hanya lebih susah dilepas. Habis itu kita kalau mau cari tahu nukleofil bagus apa enggak, tinggal lihat dari segolongan aja. Nah, jadi kalau semakin ke bawah kan ada F, Cl, Br, I. Nah, jadi semakin ke bawah itu semakin nukleofilnya makin bagus. 95. Aku lanjut ke soal aja ya, mungkin biar cepet ya. Sambil bahas nanti apa namanya itu di sini. Nah, aku ada soal dari Bu Ratna. Yang pertama. Nah, pertama dari Bu Ratna itu pakai kiral. Nah, kalau kiralitas sendiri udah pada tahu kan? Kiralitas itu dia megang 4 tangan yang berbeda. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya kalau cara kita tahu biar cepet kiral apa enggak, jadi kalau ada sekunder, misalnya ini kan contoh sekunder kan. Nah, jadi dia tuh biasa tuh enggak. Nah, jadi kalau ada ini kan beda-beda. Jadi nggak usah kita coba cek. Nah, jadi kita langsung tahu ini tuh kiral. Biasanya kalau ada tersier itu langsung aja kita langsung bisa kita tahu itu kiral. Berarti 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Nah, jadi di sini tuh ada 8 pusat kiral. Sedangkan kalau di sini berarti tinggal lihat aja yang beda. Ini berarti beda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 10, di sini ada 8. Jadi tinggal lihat yang beda-beda aja. Nah, habis itu ada urutan prioritas. Nah, kalau urutan prioritas substitusi, jadi tinggal kalian lihat aja. Misalnya yang ini A. Nah, jadi kita pertama harus lihat dulu. Ini yang A. Ini kan ada H. Habis itu ada OH. Habis itu ada CH2, CH2, CH3 sama CH2, CH2OH, CH2, CH2OH. Nah, jadi prioritasnya apa? Prioritasnya kita lihat. Ini kan pertama H. Ini H cuma 1. Itu nomor atom. Bisa nomor atom, bisa nomor massa, sebenarnya sama aja. Nah, kalau ini dia kan nomor massa 8. Habis itu ini 1. Habis itu ini M 6, habis itu ini H 1, ini H. Habis itu ini C 6, ini C 6, habis itu ini O 8. Nah, jadi gimana? Jadi kita tinggal lihat aja. Nah, ini kan pertama awalnya si O, ini awalnya si H. Nah, kita lihat dia paling besar yang mana? Paling besar si O, berarti dia prioritasnya pertama yang ini 1. Habis itu CH2, CH3. Nah, ini CH2. Ini kalau mau lebih gampang itu tinggal digambar aja. Ini H, ini H, ini
ini C, ini H, ini H, ini H. Nah, jadi dia bakal megang satu H sama satu C. Habis itu kalau yang ini megang C, H, C, H, habis ini O. Nah, jadi pertama kita lihatnya di mana? Pertama kita lihatnya tadi yang paling pertama, paling besar. Nah, paling besar itu kan si OH kan. Nah, habis itu si ini. Karena apa? Karena dia ada O-nya. Kalau ini tadi kan CH2, CH3, CH, 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 H. Nah, dia itu megang H, tapi sedangkan ini dia itu megang O. Nah, jadi dia itu sebagai yang kedua. Dia itu lebih besar daripada ini. Habis itu ini ketiga, ini hanya keempat. Habis itu nggak jauh beda sama yang ini. Kalau mau lebih gampangnya tinggal digambar aja. C, O, OH. Habis itu ada C, O, CH2. Habis itu ada C, H, AH, OH. Habis itu sama OH. Nah, jadi urutannya gimana? Urutannya pertama kita lihat depan. Ini kan O. Ini pertamanya si C, ini C, ini C. Nah, habis itu kita harus jabarin lagi. Karena ini kan meganya 2. Nah, berarti artinya apa? Dia artinya megang 1 O sama megang 1 O. Kalau ini sama aja, megang 1 O sama 1 O. Ini hanya 2. Nah, jadi pertama kita lihat aja pertama ini O. Nah, ini O itu pertama paling besar kan? Dibanding ini C, ini C, ini C. Nah, habis itu dia pertama. Nah, habis itu keduanya apa? Keduanya ini kita lihat pertama kan C. Habis itu ini O, 1 O, 1 O sama 1 C. Berarti ini ada 2 O sama 1 C. Kalau ini 1, 2 berarti 2 O sama 1 H. Kalau ini 1 O, ini 2 H. Nah, jadi urutannya gimana? Urutannya pasti yang ini. Si OH dulu pertama. Karena dia pertama si O 1. Habis itu yang kedua yang ini. Karena dia 2O 1C. Nah, habis itu yang ini yang ketiga 2O 1H. Nah, ini yang keempat 1O 2H. Jawabannya udah di sini. Habis itu nggak jauh beda sama ini. Ini CN. Jadi dia itu tinggal digambar aja. Mungkin tidak boleh. Yang ini yang C. Nah, ini CN. CN berarti dia itu angka 3 sama CN. Berarti dia itu ada 3N. Satu ini N, ini N. Dia berarti C sama 3N. C pertama C, habis itu keduanya megang 3N. Habis itu selanjutnya ada CH2 NH2. CH habis itu NH2. Nah, si C nya pertama kita lihat C. Berarti 1C. Habis itu dia megang apa? Dia megang 2H sama 1N. Habis itu yang ketiga ada C H2 N ini H CH3. Nah, pertama dia megang 2H. Habis itu megang 1N. Habis itu ini N2 NH2 H sama H. Nah, pertama kita harus lihat awalnya. Awalnya ini kan ada ini ada CN, berarti awalnya C. Ini ada CH2 NH2, berarti megangnya C. Habis itu CH2 NH, berarti megangnya awalnya C. Nah, besok kita urutin aja. NH2, NH, N ini kan lebih besar kan? Berarti dia paling prioritas. Pertama N, habis itu CN,
karena dia megang 1C sama 3M. Habis itu CH2NH CH3. Baru karena apa? Karena dia megang 2H 1N. Habis itu ada lagi sambungannya yaitu CH3. Kalau ini kan cuma CH2, habis itu N, habis itu N-nya megang H. Habis itu ini tuh sama aja. Tinggal lihat aja. Ini awalnya S, ini awalnya C, habis itu S, C, habis itu ini S megang S. Nah pasti berarti S megang S duluan. S megang S duluan, habis itu S megang H, habis itu ini C megang S. Nah habis itu CH3, karena C nya 1, H nya 3. Jadi dia itu kan bikin paling akhir. Nah habis itu selanjutnya kita nentuin prioritas. Kalau prioritas, pertama kali yang kita harus lihat adalah yang di belakang. Nah yang di belakang itu harus kecil. Kalau di belakang udah kecil, berarti kita nggak usah perlu konversi-konversi. Langsung aja, ini C, ini OH, ini udah di belakang, jadi kita bisa abaikan sebenarnya. Nah habis itu kita lihat ini CH3 di depan, habis itu CH2OH. Nah yang pertama pasti karena ini kita lihat kan, pertama O. Nah O itu bilangannya besar. Habis itu C megang 3H atau CH2OH. Nah itu D. Karena apa? Karena dia megang H2 sama megang 1O. Nah habis itu ini megang H-nya 3. Nah jadi putarannya itu ke kanan. Makanya dia M. Nah kalau ini BM. Habis itu ini CH3 CH2OH. Nah habis itu nih H, ini OH, ini CH2 CH2. Ini karena alfanya bermasalah, jadi aku pindah ke bawah. Udah kelihatan kok. Jadi pertama kita tentuin dulu. Nah ini kita bisa belah itu. Nah kita ambil yang atas aja. Ini kita lihat kan, ini BR. Kok awalnya megang BR, awalnya megang C, habis itu awalnya megang C, awalnya megang C. Ini kan C-nya berlanjut ke C. Nah kalau ini pegang C, pegang H.
Jadi kita mau bandingin ini. Oh ya awal. Jadi kalau ada gambar kayak gini, yang diprioritasin kan ini kan. Nah, ini tuh yang menghadap ke muka, berarti dia tuh yang di depan. Kalau ini tuh yang di bagian belakang. Nah, kalau ada bagian belakang, berarti nanti harus kita putar. Misalnya ini kan pertama ini 1. Karena apa? Karena BR dia itu kan lebih besar kan. Habis itu C itu cuma 6, habis itu C 6, habis itu C megang C. Kalau ini C megang C, habis itu megang megang C, megang ini megang C, ini megang H, OH, ini C. Habis itu kalau ini satu ini C, habis itu C-nya megang 3H. Kalau ini C-nya megang 2H sama 1O. Nah, pertama pasti 1 ini. Yang kedua ini karena C-nya megang O. Nah, ini tuh kedua. Nah, habis itu kita nentuin 3, ini C ke C. Berarti ini 3. Ini 4. Nah, kan ini di belakang kan. Berarti kita harus reverse. Kalau ini S dia ke kiri kan, berarti arahnya ke R. Habis itu selanjutnya ini dia megang 1H, ini megang O, O-nya megang H. Ini C, C megang C, ini C megang BR. Kalau ini itu C megang BR. Kalau yang di bawah itu C-nya megang C. Nah, ini kan megang H, tapi yang ini megang BR. Jadi dia itu lebih tinggi daripada sini. Pertama kita nentuin, pertama pasti yang depan kan. Nah, depannya si O. Nah, pasti ini tuh yang pertama. Kalau yang kedua itu kita lihat ini C. Habis itu ini C kan. Nah, habis itu kita lihat lagi. Ini C-nya megang H. Tapi kalau ini C-nya megang C yang megang BR. Nah, jadi ini tuh yang kedua. Habis itu ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, karena dia di belakang, karena ini H-nya harusnya paling kecil, tapi dia terletak di depan. Nah, berarti kita harus reverse. Ini kan 1, 2, 3. Ini ke kiri. Perputaran ke kiri, berarti dia artinya N. Karena apa? Karena dia kan menghadap ke depan. Harusnya yang hadap ke depan itu yang ke depan. Depan itu harusnya besar. Karena besarnya itu di belakang. Karena ini hanya di depan. Nah, jadi dia itu harus di reverse. Makanya R. Itu yang untuk nomor 2. Selanjutnya itu bisa dilihat di gambar. Itu kita nentuin geometri E atau Z. Habis itu CH2 OH, C H2. Habis itu nih CH3. Habis itu Nah, pertama kita nentuin E atau Z. Nah, kalau EZ itu pertama kita nentuin yang pertama. Nah, ini kan C megang O, 1O, 2H. Ini megang C yang megang 1, 2, 3. Berarti megang ini N, megang N. Berarti hitungannya dia tuh megang 3N. Kalau ini megangnya apa? Megangnya O yang megang C.
Nah ini kan C. Jadi pertama kita harus lihat, pertama kita bagi dulu. Nah ini tuh 1 2-nya mana? 1 2-nya mana? Ini yang C karena megang O berarti dia pasti 1. Ini kan megangnya C, lebih dikit, lebih kecil. Jadi dia nomor 2. Kalau ini C megang N, habis itu C megang O. Karena ini megangnya 3N, 3N kan lebih besar, N kan 7, 3 kali 7 21. Kalau ini 8 tambah 2H, ini kan 10. Nah jadi karena dia paling tinggi, ini tuh yang nomor 1, ini nomor 2. Karena dia sejajar, dia pasti Z. Kalau cara ngapalin ada yang kesusahan, Z itu cheese apa trans? Kalau aku sih cheese itu Z, jadi cheese kayak cara ngapalinnya gitu. Habis itu nomor 2, nomor 2 C, habis itu CM, habis itu O, habis itu C juga. Ini C, H, C juga. Habis itu C, H2, C H2, C H3. Nah, habis itu kita lihat kan, ini tuh CL sama O. Ini bandingannya kan CL itu 17, habis itu ini O cuma 8, jadi dia tuh paling besar 1. Ini nomor 2. Nah, kalau ini karena C-nya megang 2H, habis itu C. Nah, kalau ini habis megang C, habis itu megang lagi C. Nah, berarti dia tuh prioritas nomor 1, habis ini prioritas nomor 2. Nah, karena dia bersilangan, berarti dia E. Udah. Oke, selanjutnya ini ada liquid diastereomer yang hanya memiliki satu perbedaan. Nah, jadi pertama ini si diastereomer. Nah, diastereomer itu berarti yang satu perbedaan. Nah, karena satu perbedaan, perbedaannya itu cuma di sini. Si coprostanol sama kolestanol itu bedanya cuma 1 di situ. Nah, jadi jawabannya diastereomer yang hanya memiliki satu perbedaan itu yang itu. Nah, habis itu stereoisomer yang bukan merupakan bayan cermin. Nah, kalau bukan bayan cermin berarti yang ini. Nah, itu kenapa? Karena dia itu bukan bayangan cermin. Kalau dia dihimpitkan, dia itu nggak bakal ketemu. Ini ketemu tapi ini tuh nggak ketemu. Habis itu stereomer yang tidak identik merupakan bayangan cermin. Tidak identik merupakan bayangan cermin. Nah, berarti itu sama aja kayak ini. Stereomer yang tidak identik merupakan bayangan cermin. Nah, ini identik tapi bukan bayangan cermin. Itu tuh berarti ini. Bisa boleh. Nah, habis itu yang di stereoisomer asam tartarat ada 3 macam, 1 meso dan 2 enantiomer. Nah, yang stereoisomer asam tartarat yang itu 1 meso, habis itu yang lainnya 2-nya enantiomer. Ini meso. Kita lanjut next one biar cepat. Nah, habis itu tuliskan produk akhir. Ini. Nah, kalau ada alkohol, habis itu dia ada H2SO4, berarti dia itu pasti eliminasi. Karena apa? Karena H2SO4 itu kan asam kuat. Nah, jadi dia tuh punya banyak H+. Sama kayak tadi, ini O, SO juga. Ini kita gambar
struktur substrata sekalian. O, ini O, ini H, ini O, ini H. Nah, jadi kenapa dia kenapa dia sangat kuat? Karena dia bisa beresonansi. Ini tuh bisa ke sini, itu bisa ke sini. Nah, jadi dia tuh banyak resonansi, jadi makin stabil. Jadi meskipun hanya lepas, dia itu tetap lebih stabil. Nah, habis itu hanya lepas, dia kan asam kuat, makanya hal lepasnya banyak. Nah, habis itu ini ada PB-nya ke sini, dia bakal membentuk living group yang bagus. CH3, habis itu ini OH2+. Nah, ini OH2+ kan, dia living group yang bagus, dia bisa lepas. Nah, habis itu di sini tuh ada H, itu ada H. Nah, habis itu ini kan lepas kan. Nah, jadi dia membentuk O minus S O H. Nah, dia kekurangan satu kan. Dia karena biar stabil, dia bakal ini. Nah, ini kan dia kan elektron diambil ke sini. Jadi dia tuh plus. Nah, sedangkan dia kan udah punya elektron kan, nggak mungkin ngambil elektron si H. Nah, jadi ini tuh yang ini ngasih ke sini. Karena ini plus, ini negatif. Jadi produk yang terbentuk jadi gini. Si CH3 habis itu gini. Nah, mungkin ada yang bingung kan? Ini kan OH, dia itu punya tetangga mana? Dia itu punya tetangga ini, punya tetangga ini, punya tetangga ini. Jadi si ini dia bakal nyari kemana? Dia bakal nyari ikutin aturan Z-Shift. Nah, Z-Shift itu kan hanya kan 2, ini hanya 2, ini hanya 2, sedangkan ini hanya 3. Nah, aturan Z-Shift itu dia itu ke H yang paling dikit. Jadi antara ke sini itu sama aja. Jadi kalau teman-teman mau jawab, nah mau jawab gini itu boleh-boleh aja. Jadi sama aja. Habis itu selanjutnya CH3. Nah, ini karena O3, berarti nama reaksinya reaksi ozonolisis. Reaksi ozonolisis itu kita harus lihat dulu pelarutnya. ZnH3O+. Nah, kalau dia pakai Zn, nah berarti dia itu termasuk ozonolisis reduktif. Reduktif itu apa? Nah, jadi cara simpel untuk reaksi ozonolisis itu tinggal dipecah ini. Nah, jadi kita tinggal lihat pecahannya. CH3. Nah, jadi si ozonolisis itu dia melepas ikatan rangkap. Nah, jadi ikatan rangkap yang ditinggal itu kalian tinggal tambahin O, udah gitu aja. Jadi karena udah direkam, jadi aku lanjut aja ya. Nah, kalau udah lihat ini, nah jadi di sini kalau teman-teman ada lihat rangkap, habis itu ada
HCl. Nah, berarti dia itu reaksi adisi. Mekanismenya gimana? Nah, ini Cl. Nah, pertama itu pasti yang negatif nyerang positif. Nah, negatif di sini itu apa? Negatif di sini itu kita lihat elektron. Dia kan punya rangkap, berarti dia punya elektron. Jadi dia nyerang H. Jadi pasti pertama itu negatif nyerang positif. Nah, positif yang terbentuk itu apa? CH2, CH3. Nah, positif yang terbentuk itu apa? Nah, jadi kita harus lihat kestabilan. Nah, kalau dari sini, kalau misalnya kita anggap stabil yang mana? Pasti stabil yang ini. Karena dia kan tersier kan. Nah, jadi kalau dilihat dari induksinya, si ini dia itu ada 3. Sedangkan di sini cuma ada 2. Nah, jadi si H, si positif itu pasti yang enggak pokoknya yang enggak. Jadi pokoknya dia masuk ke H sini. Nah, menyisakan si ini, si karbokation yang paling stabil. Nah, kan udah lepas. Dia membentuk Cl-. Nah, si Cl- ini dia yang akan masuk ke sini. Jadilah CH2, CH3 sama Cl. Nah, kita lihat kan kalau dari sini petunjuknya cuma HCl. Nah, jadi dia itu pasti ke Markovnikov, ke yang lebih ke third substitusi. Habis itu lanjutnya